Buat Sobat Fit semuanya yang masih bingung, apa sih makanan terbaik untuk kelinci kesayangan? Simak video ini sampai habis. Hai Sobat Sweet dimanapun berada, welcome back to my video, channel Sweetwood Bunnies. Di video kali ini kita akan melanjutkan konten ngomongin kelinci, ngonci. Nah, di video ini saya ditemani oleh 3 ekor kelinci pre-junior, maksudnya masih di umur 1 bulan ya. 3 kelinci junior yang lucu-lucu ini nih, untuk menemani saya membawakan sebuah konten menarik yang menjadikan informasi terkait kelinci. Pada konten ngonci minggu lalu, kita sudah membahas sifat alamiah kelinci, karakter kelinci, di mana disusun dari berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau Sobat Sweet ingat, mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai karakter kelinci untuk mempertahankan diri dari predator. Dan juga kenapa kelinci mempunyai kuping panjang, kenapa kelinci begini, kenapa kelinci seperti itu. Sudah dibahas di minggu lalu. Kalau Sobat Sweet lupa, bisa ulang lagi, tonton lagi videonya. Kalau perlu dicatat ya Sobat Sweet. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan konten yang kemarin. Masih sama. Kami akan memberikan informasi, kumpulan-kumpulan pertanyaan. Namun di video ini, pertanyaan-pertanyaan seputar makanan kelinci. Sehingga pada konten ini kami beri judul Eat Rabbit Eat. Langsung aja kami tampilkan slide-nya. Masih sama ya Sobat Sweet. Konten ini kami rangkum dari sebuah buku yang sebenarnya buku tersebut merupakan problem solving. Jadi buku tersebut berisi informasi-informasi terkait masalah-masalah di perkelincian, namun disajikan dalam bentuk pertanyaan. Menurut saya buku tersebut sangat bagus, sehingga saya tertarik menyajikan informasi yang ada di buku tersebut menjadi sebuah konten yang akan saya bagikan kepada pecinta kelinci di seluruh Indonesia, khususnya Sobat Sweetwood Bunnies. Dan saya ingat salah satu kalimat yang sangat bagus sekali. Seperti ini bunyinya. Kalau kalian ingin mendapatkan suatu ilmu, carilah dari kumpulan-kumpulan pertanyaan. Nah, di video ini akan menampilkan kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan terkait Eat Rabbit Eat. Langsung pada slide pertama. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya Sobat Sweet. Ada 6 pertanyaan. Bisa Sobat Sweet lihat di slide. Yang pertama, apa yang kelinci makan? Kemudian, mengapa kelinci butuh serat? Kemudian, ketika kelinci tidur, perutnya bergerak aneh. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya ada mengapa kelinci mengunyah kayu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kelinci menyimpan makanan di dalam mulutnya? Lalu pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan, berapa banyak gigi yang dimiliki kelinci? Masih sama sepertinya ya Sobat Sweet. Pertanyaan-pertanyaannya disesuaikan dengan sifat alamiah kelinci, karakter alamiah kelinci, sifat natural kelinci, kemungkinan terkait sistem pencernaan kelinci ya, sistem pencernaan yang dimiliki kelinci. Lanjut ke pertanyaan pertama ya Sobat Sweet, kita cari tahu jawabannya karena memang 6 pertanyaan ini sangat menarik. Saya yakin ini akan memberikan tambahan pengetahuan untuk Sobat Sweet semuanya. Pertanyaan, apa yang kelinci makan? Nah, saya yakin Sobat Sweet yang sudah senior ya, peternak-peternak kelinci senior sudah tahu apa makanan kelinci. Kalau dari buku tersebut dijawab, sebagai herbivora, kelinci tidak memakan apapun kecuali tanaman. Nah nih Sobat Sweet semuanya, makan kelinci ini hewan herbivora. Dan herbivora yang seperti kita ketahui adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Selulosa dalam dinding sel tanaman adalah molekul yang sangat kompleks yang tidak dapat dicerna kelinci. Loh, kok kelinci makan sesuatu yang di dalamnya terkandung yang tidak bisa dicerna kelinci nih Sobat Sweet? Tetapi, secara alamiah hewan herbivora memiliki sesuatu hubungan simbiosis mutualisme dengan miliaran bakteri sesal. Nah, jadi ada bakteri, mungkin kategori bakteri sesal ya namanya, atau bakteri yang namanya sesal, yang memecah molekul selulosa tersebut menjadi karbohidrat. Jadi kelinci ini adalah pemakan tanaman, sedangkan dalam tanaman itu terkandung selulosa yang tidak dapat dicerna. Nah, di dalam pencernaan kelinci ini terdapat bakteri sesal yang gunanya untuk memecah molekul selulosa menjadi karbohidrat, di mana karbohidrat ini untuk menjadi makanan kelinci, jadi diolah menjadi energi kelinci dan
untuk makanan bakteri itu sendiri. Nah, kemungkinan bakteri sesal ini merupakan bakteri baik untuk pencernaan kelinci ya Sobat Sweet. Bisa jadi keberadaan bakteri sesal ini harus kita support nih dalam memberikan makanan kepada kelinci. Lanjut pertanyaan kedua ya. Mengapa kelinci butuh serat? Di sini disebutkan, serat sangat penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup kelinci. Karena membuat populasi bakteri usus kelinci tetap seimbang dan sehat. Mungkin di sini yang dimaksud adalah bakteri sesal tersebut tidak hanya memberikan nutrisi, serat juga berkontribusi pada proses kerja dan fungsi usus. Fungsi usus ya. Serat yang tidak tercerna menyediakan sebagian besar pencernaan yang membuat saluran usus tetap berjalan. Sobat Sweet bisa baca sendiri ya sambil saya bacakan. Serat yang cukup membantu meningkatkan waktu transit usus dan menghilangkan penyumbatan. Jadi Sobat Sweet, setelah tahu hal ini, Sobat Sweet harus memberikan makanan yang kaya serat kepada kelinci kesayangan Sobat Sweet semuanya. Makanan apa aja yang banyak serat tuh bisa dari hay ya, dari hay-hay yang berkualitas, pastinya hay yang bersih, jangan yang hay yang kotor, karena dikhawatirkan kalau hay kotor terdapat kuman bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah ini, pakan pelet yang baik memiliki serat yang cukup, sehingga Sobat Sweet semuanya mungkin tidak perlu memberikan jerami tambahan. Meskipun kelinci sangat menyukai makanan tambahan. Nah, di sini disebutkan makanan kelinci itu pelet. Dan pelet yang dipilih adalah yang mengandung serat yang cukup. Sebenarnya komposisi serat yang cukup untuk kelinci itu seperti apa ya? Di sini tidak disebutkan sih. Namun menurut pengalaman saya dan juga dari pengalaman peternak-peternak senior, dari kawan-kawan saya yang lebih senior, itu pelet kelinci baiknya seratnya di angka 16% nih Sobat Sweet semuanya. 16%, 15% atau 16% lah. Lebih banyak lebih bagus ya disebutkan di sini. Karena memang serat itu membantu membuat pencernaan kelinci agar tetap sehat ya. Perhatikan bahwa serat pelet harus panjang dan berserat, bukan yang digiling hingga menjadi bubuk. Hal ini karena potongan serat yang halus tidak mirip serat dan lebih mirip gula. Di sekum merupakan organ pencernaan ya. Di sekum, otot memisahkan potongan serat yang lebih besar, diekskresikan dalam putaran pelet tinja. Maksudnya itu di salah satu organnya pencernaannya yaitu sekum, potongan serat yang lebih besar diekskresikan dan dijadikan suatu kotoran ya, memproses suatu kotoran ya maksudnya. Tetapi potongan serat yang halus, sangat halus, yang tetap berada di sekum, tidak keluar sebagai kotoran, tidak diproses menjadi kotoran, di mana bakteri dapat cepat mengurangi bubuk serat menjadi gula. Nah, di sini bakteri-bakteri yang ada di pencernaan kelinci merubah potongan serat yang halus yang tidak diproses menjadi kotoran itu menjadi gula ya. Kemudian disebutkan serat membantu menjaga populasi bakteri penyakit tetap rendah. Nih, banyaknya serat membantu populasi bakteri-bakteri jahat, bakteri berpenyakit tetap rendah nih. Jadi lebih banyak bakteri baiknya. Tetapi serat kompleks yang rendah, maksudnya serat yang kurang, maksudnya tadi serat kompleks yang rendah itu yang tidak panjang dan berserat ya, atau terlalu banyak serat bubuk ya, di sini disebutkan adalah hal yang disukai kuman. Populasi mereka dapat berkembang biak secara tiba-tiba, membanjiri aliran darah dengan racun. Hasilnya adalah enterotoksimia atau biasa disebut diare parah yang berakhir dengan kematian. Nah, kalau dari uraian ini kita bisa simpulkan pelet yang bagus itu adalah pelet yang berserat ya. Bisa kita lihat serat-seratnya, bukan yang halus, yang bubuk halus ini. Namun pelet-pelet berserat tersebut kalau saya amati itu yang beredar di Indonesia, pelet-pelet dengan tipe tersebut ada di pelet-pelet yang harganya lumayan mahal ya, seperti pelet, kalau saya bisa sebutkan ada Oxbow, ada Barges tuh seperti itu. Sedangkan pelet-pelet UMKM ini masih seperti bubuk ya. Bahkan pelet yang sering dipakai seperti pelet dari Thailand ya, itu juga seperti itu. Jadi kemungkinan kalau menggunakan pelet yang masih berserat halus,
kita bisa memberikan hay tambahan nih Sobat Sweet semuanya. Wajib bahkan ya. Disarankan memberikan hay tambahan atau peletnya takarannya disesuaikan ya. Jangan terlalu banyak. Kita lebih banyak berikan hay. Seperti itu nih Sobat Sweet semuanya. Karena memang disebutkan di sini, saya juga baru tahu kalau pelet-pelet yang berserat halus itu bisa dirubah menjadi gula dan bisa memicu pertumbuhan kuman di pencernaan kelinci menjadi lebih banyak ya, karena mungkin menjadi makanan juga untuk kuman-kuman tersebut sehingga menyebabkan diare. Dan yang sama-sama kita tahu sudah menjadi hal umum ya Sobat Sweet, kalau diare itu menjadi penyakit yang sering menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Sangat merepotkan kalau udah kena diare. Oke, dapat ilmu baru lagi nih saya. Sobat Sweet semua juga mudah-mudahan juga dapat pengetahuan yang cukup baik ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Sobat Sweet. Ketika kelinci tidur perutnya bergerak aneh, apa yang terjadi? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ternyata. Sebenarnya saya pun nggak pernah melihat kelinci perutnya gerak-gerak ya. Itu biasanya teman-teman hobis tuh yang sering bermain dengan kelincinya, yang sering memperhatikan kelincinya. Teman-teman hobis lebih sering seperti itu dibandingkan oleh peternak ya. Karena memang peternak jumlah kelincinya banyak sehingga tidak memperhatikan satu persatu kelincinya. Beda dengan hobis yang masih 1 sampai beberapa ekor saja. Sehingga teman-teman hobis sangat wajar muncul pertanyaan seperti ini, melihat keanehan seperti ini, perutnya bergerak-gerak. Nah, jawabannya ini adalah sebuah proses dari saluran usus saat otot-otot yang melapisi usus berkontraksi dan berelaksasi untuk memindahkan banyak nutrisi dan cairan ke tempat tujuan. Hal ini normal, kecuali jika kelinci bertingkah aneh atau tampak tidak nyaman. Nah, jadi kalau Sobat Sweet semuanya sedang memperhatikan kelincinya yang sedang tidur, kemudian ada gerakan-gerakan di bagian perutnya, dan kelincinya baik-baik saja ya, tidak aneh gitu, tidak menunjukkan sifat yang aneh, diam saja atau kupingnya dingin, tidak perlu khawatir, itu merupakan proses yang normal. Sebenarnya kelinci ini kalau Sobat Sweet mungkin sudah tahu termasuk hewan yang seperti kuda ya, tidak seperti sapi, dia seperti kuda di mana proses fermentornya di usus bagian belakang. Semua proses pencernaannya di usus bagian belakang ya. Kemungkinan itu pergerakan usus mengirim makanan-makanan ke usus bagian belakang sehingga terlihat menonjol ya, tidak ada gerakan-gerakan di bagian perut kelinci. Kalau sudah ada menunjukkan tanda-tanda yang diam saja di pojok, kemudian perutnya menggembung ya, agak besar saat kita raba, kemungkinan bisa jadi itu tanda bahaya ya, apalagi kalau tidak mau makan. Sebenarnya salah satu tanda melihat kelinci kita tidak baik-baik saja itu adalah ketika kita lihat wadah di pakannya tidak habis, masih tersisa makanan. Itu menjadi salah satu tanda, salah satu peringatan untuk kita semua nih sebagai pemilik kelinci ya Sobat Sweet, untuk mengecek kelinci kita apakah sedang baik-baik saja atau tidak, agar bisa langsung diambil tindakan untuk dikasihkan vitamin atau dikasih probiotik, seperti itulah. Lanjut pertanyaan keempat ya Sobat Sweet. Mengapa kelinci mengunyah kayu? Nah, ini kelinci mengunyah kayu. Minggu lalu sudah ada pertanyaan seperti ini ya, kenapa kelinci suka menggigit kandang? Di sini juga menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan di bagian Eat Rabbit Eat. Kenapa kelinci mengunyah kayu? Di buku tersebut disebutkan gigi kelinci tumbuh sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang kelinci ini masih hidup, giginya selalu tumbuh nih Sobat Sweet. Jadi kelinci terprogram. Kelinci terprogram. Jadi ini termasuk sifat alamiah, sudah disebutkan juga di konten minggu lalu. Kalau gigit ini termasuk salah satu terprogram bahwa kelinci ini hewan pengerat ya. Sudah terprogram untuk mengunyah agar gigi, nah disebutkan di sini kenapa mengunyahnya, agar gigi mereka tetap aus, maksudnya tetap tergerus ya, dengan panjang yang benar. Jadi kelinci ini suka ngunyah, suka gigit. Mungkin suka gigit hay, suka gigit kawat, suka gigit apapun ya yang dia rasa bisa dijadikan gigitan. Itu untuk mengauskan kelinci, untuk mengasah giginya agar panjangnya tetap benar ya, nggak kepanjangan.
Gerakan mengunyah menggesekkan gigi satu sama lain-lain, menciptakan pola kausan normal yang menjaga gigi tetap bekerja secara efektif. Nah, jadi untuk menjaga gigi mereka tetap bisa digunakan sebagaimana fungsinya, kelinci menggigit rumput di semak-semak, ranting, cabang-cabang di musim panas, dan kulit pohon di musim dingin. Mungkin ini adalah kelinci di alam liar ya, kalau di alam liar. Untuk kelinci di peliharaan ya, di dalam rumah, hati-hati. Mereka akan mengunyah alas, tiang, kaki furnitur, tanaman dalam pot, dan karpet. Waspada jika mereka mulai masuk ke dalam mencari kabel listrik. No. Pemeriksaan kelinci yang intensif harus dilakukan sebelum kelinci dapat hidup di dalam ruangan. Nah, ini pesan yang penting untuk para sobat sweet semuanya, buat sobat sweet yang mengumbar kelinci di dalam rumah, sangat penting untuk diawasi karena memang sifat kelinci ini suka mengunyah. Jauhkan dari kabel listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Seperti itu. Kemudian kelinci di dalam kandang dapat merusak lingkungan sekitar mereka karena kebutuhan mereka untuk mengunyah. Jadi penting untuk menyediakan ranting atau kayu bekas yang tidak beracun sebagai alternatif. Nah, ini penting nih. Sudah banyak di online shop ya, di online pet shop ataupun di pet shop offline itu menjual berbagai mainan kelinci. Fungsinya apa? Untuk digigit-gigit kelinci seperti bola-bola jerami atau jerami-jerami yang bentuknya apa, untuk mainan kelinci lah, untuk agar bisa digigit-gigit oleh hewan kecil ini, hewan lucu ini, untuk dia mengunyah dan mengasah giginya ternyata. Seperti itu Sobat Sweet. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah kelinci menyimpan makanan di dalam mulutnya? Ada-ada aja ya pertanyaan-pertanyaan di sana ya. Saya sih nggak sampai mikir ke situ ya. Orang-orang di luar ya, peternak-peternak atau hobis di luar, saking fokusnya, saking sukanya sama sesuatu ya, sama hewan peliharaan apapun, jadi mereka tuh fokus memperhatikannya. Sehingga dan juga muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin kritis ya mereka. Tidak seperti hamster dan tupai, kelinci tidak membawa makanan dalam mulut mereka atau menyimpannya untuk dikonsumsi nanti. Sebaliknya, mereka mengunyah dengan baik dan menelan makanan mereka tepat di tempat mereka berada. Kelinci liar tidak nyimpan makanan, alih-alih bernasi mereka terus makan sepanjang musim dingin. Nah, jadi kelinci ini nggak nyimpan makanan di mulut ya buat simpanan makanan seperti tadi disebutkan seperti hamster ya. Saya juga baru tahu hamster ternyata seperti itu. Dan hamster dan tupai. Yang kita tahu kelinci ini doyan banget makan ya sobat sweet semuanya, sudah kita kasih makan secukupnya ya. Satu misal dari kelinci Onalop nih 1 cup mungkin, 1 cup. Masih aja lapar, kita kasih masih aja dimakan, kita kasih sayuran masih aja dimakan. Sepertilah sifat kelinci. Apalagi kalau musim dingin disebutkan di sini. Apalagi kalau suasananya di kandang sobat sweet itu dingin ya, suhunya rendah, itu nafsu makan kelinci itu sangat berbeda dengan kelinci-kelinci yang berada di suhu yang agak tinggi. Kenapa seperti itu? Karena memang kelinci di daerah yang dingin itu membutuhkan energi yang lebih. Nah, energi itu didapatkannya dari makanan. Wajar ya, karena memang kita sendiri manusia, orang-orang yang ada di daerah yang lebih dingin tuh lapar mulu nih. Kita nih orang-orang Jakarta kalau ke Bogor bawanya lapar mulu. Bener kan ya? Ini juga mungkin bisa menjadi suatu pemahaman ya. Kalau peternak-peternak yang menggunakan AC atau yang berada di daerah yang lebih tinggi ya, yang suhunya rendah, itu kelincinya gemuk-gemuk nih sobat sweet. Karena memang nafsu makannya lebih baik dibandingkan untuk teman-teman sobat sweet yang menaruh kelincinya di kandang dengan suhu yang tinggi, yang lebih tinggi, jangan tinggi ya karena berbahaya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih sobat sweet. Pertanyaan ke-6 ya, pertanyaan terakhir. Berapa banyak gigi kelinci yang dimiliki? Menarik nih, saya nggak pernah tahu berapa banyak gigi kelinci yang dimiliki, tapi di buku ini saya menjadi tahu ya setelah membaca buku ini. Di buku tersebut disebutkan bahwa kelinci dilahirkan dengan 16 gigi saat bayi. Yang akan tanggal, maksudnya yang akan copot ya, copot bahasa ininya lah, bahasa kitanya yang gigi copot ya, yang akan tanggal dalam beberapa hari setelah lahir. Ini digantikan oleh 28 gigi permanen. Beberapa di antaranya akan segera dan sisanya sekitar usia 4 minggu, maksudnya seperti itu. Nah, baru banget tahu saya
Baru tahu ternyata gigi kelinci itu ada 16 bahkan 28 saat usia dewasa. Saya kira tuh gigi kelinci cuma 4 nih Sobat Sweet. Yang kita lihat ya memang ada 4 ya, yang gigi 2 di atas dan 2 di bawah. Ternyata ada 28 ya. Di sini ada gambarnya nih Sobat Sweet, bisa Sobat Sweet lihat ya. Bisa Sobat Sweet lihat, bisa Sobat Sweet screenshot video ini, kemudian dibesarkan aja. 28 itu posisinya ada di mana aja, ternyata ada di belakang nih Sobat Sweet. Pantes saya nggak ngeh nih, sama sekali saya nggak ngeh kalau gigi kelinci ada lebih dari 4. Yang saya tahu hanya 4 saya kira tuh. Menarik nih. Gigi permanen termasuk gigi seri depan dan gigi pasak. 2 gigi kecil yang berbentuk pasak terletak tepat di belakang. Nah, gigi ini sering saya lihat nih. Memang ada 2 gigi lagi di belakang agak kecil, disebut gigi pasak ya. Gunanya gigi pasak itu untuk menjaga bagian bawah ujung gigi seri biasa menjadi irisan, dan gigi pipi di bagian belakang rahang. Nah, gigi pipi ini yang saya baru tahu sekarang, ternyata ada gigi di belakang, bagian belakang ya, di bagian pipi belakang rahang ternyata. Ke-28 gigi tersebut tumbuh terus-menerus sepanjang kehidupan kelinci dengan kecepatan 1 hingga 5 mm per minggu. Mengunyah dan menggiling secara konstan dari bahan tanaman berserat dan menggerogoti cabang atau kayu berfungsi untuk menjaga semua gigi yang dipakai dengan lancar untuk memperbaiki panjangnya. Nah, dari sini kita tahu nih ya, Sobat Sweet, penting banget untuk memberikan hay. Mungkin kalau yang tidak diberikan hay untuk asahnya bisa diberikan tambahan tadi ya, ada kayu ya, bisa disebutkan tadi kayu. Jadi hay itu salah satu makanan yang cukup penting ya, selain menjaga kesehatan pencernaan kelinci ya, karena mensupport kebutuhan serat kelinci, juga untuk mensupport kesehatan gigi kelinci ya, agar panjangnya tetap terasa dan bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Seperti itu ya Sobat Sweet. Sudah 6 pertanyaan, lanjut slide berikutnya. Kalau kelinci bisa ngomong nih Sobat Sweet. Kemarin juga ada kalau kelinci bisa ngomong ya. Sekarang kalau kelinci bisa ngomong terkait apa yang tadi, seputar apa yang tadi dibahas ya terkait makanan. Untuk kesehatanku, beri aku lebih banyak serat nih Sobat Sweet. Beri lebih banyak serat untuk kelinci yang lebih sehat nih Sobat Sweet. Kemudian penuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang dalam menu makanku. Nah, sama seperti keluarga kita ya, apapun ya, kita anggap kelinci ini keluarga kita harus memenuhi pakannya. Jangan dikasih sesuatu yang membahayakan pencernaan kelinci. Tadi kita sudah tahu bahwa kelinci butuh banyak serat, kelinci butuh sesuatu yang mensupport bakteri baiknya, karena memang bakteri baik tersebut membantu pencernaan kelinci agar tetap sehat ya. Jadi penuhi nutrisinya untuk pertumbuhannya. Ini banyak ya Sobat Sweet, kalau ingin dipelajari lebih lanjut nutrisi kelinci itu seperti apa. Mudah-mudahan nantinya channel Sweet ini bisa memberikan suatu informasi terkait nutrisi apa saja yang baik untuk kelinci ya, yang setidaknya wajib diberikan untuk kelinci. Kemudian pencernaanku sensitif, perhatikan kualitas menu makanan. Nah, pencernaan kelinci itu sensitif ya Sobat Sweet. Kita kasih kebanyakan protein ya, protein nanti diare. Kita beri makanan yang baik mengandung air juga bahaya, sayuran-sayuran basah tuh bahaya ternyata ya. Jadi jangan lagi setelah nonton video ini Sobat Sweet, pecinta kelinci di seluruh manapun ya, yang ingin baru memulai melihara kelinci, jangan lagi percaya bahwa makanan kelinci itu kangkung. Ini bahaya banget, apalagi kalau anak-anak kelinci yang masih belia ya, masih di bawah 2 bulan kemungkinan itu kelinci-kelinci yang dijual di pasar, itu bahaya banget. Dikasih kangkung tuh wajar banget. Kalau kelinci yang masih di bawah 2 bulan kita kasih kangkung, lalu diare dan mati, sehingga banyak bermunculan bahwa kelinci ini hewan yang mudah mati. Padahal kalau hewan apapun kalau tidak diberikan perawatan yang baik semestinya, tidak diberikan perawatan yang semestinya, pasti mudah mati. Tolong beri aku sesuatu untuk dikunyah. Nah, ini nih kalau kelinci bisa ngomong, di terakhir dia ngomong, tolong beri aku sesuatu yang dikunyah gitu Sobat Sweet. Jadi penting banget Sobat Sweet untuk memberikan sesuatu yang bisa dikunyah. Bisa dari hay, cukup ya, cukup kita berikan hay untuk menjaga agar giginya tidak panjang, agar giginya tetap terasah dan bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Nah, ini sudah slide terakhir nih Sobat Sweet. Saya harap dari beberapa pertanyaan yang hanya sedikit ya, tidak banyak ya, hanya 6 pertanyaan tersebut, Sobat Sweet mendapatkan beberapa pengetahuan baru, atau yang sudah tahu sebenarnya bisa refresh lagi pengetahuan tersebut dan bisa digunakan untuk memelihara kelinci dengan lebih baik. Karena memang
hewan kecil ini memiliki sistem pencernaan yang sensitif sehingga butuh banyak serat. Pencernaannya didukung oleh bakteri baik. Kita harus mensupport bakteri baik tersebut bisa dari probiotik ya. Jadi sangat penting sekarang Sobat Sweet semuanya memberikan probiotik untuk kelinci. Bisa setiap hari kalau memang ada biaya, bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali. Sangat penting sekali probiotik. Kalau perlu cari pelet yang mengandung probiotik walaupun agak sulit dan ada di pelet-pelet yang wah ya. Cukup sekian video kali ini. Saya host dari Sweetwood Bunnies dan 3 kelinci lucu ini pamit undur diri. Sampai jumpa di konten menarik dan bermanfaat lainnya terkait kelinci. Tetap semangat peternak kelinci di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sobat Sweet semua. Tetap semangat menjalankan program breedingnya, memajukan perkelincian di Indonesia. Semoga perkelincian di Indonesia semakin maju dan semakin baik.